Salam luar biasa, Pak Ubed. Salam luar biasa. Melanjutkan obrolan kita sebelumnya, Pak Ubed. Oh, tentang apa nih hari ini? Kompetensi, Pak Ubed. Oh, ini pembahasan yang sangat populer ya di Betul, dunia betul. pekerjaan. Ya, apa betul. nih, Asep, yang ditemukan mengenai kompetensi ini Betul, yang Pak akan Ubed. kita bahas? Jadi saya baru saja membaca, semalam saya membaca salah satu artikel di lamannya PPM-FU, School FU Management. Oh, saya dulu menulis di sana 2 Oh, tahun. 2 tahun, Pak Ubed. Jadi majalah manajemen PPM itu pernah mengontrak saya selama 2 tahun. 2 tahun. Penulis tetap ya di majalah manajemen. Mengenai apa itu, Pak Ubed? Kompetensi juga. Kompetensi, Makanya betul. pas sekali kalau Pak Asep ngajak saya untuk membahas kompetensi, dan nanti teman-teman bisa Betul. sharing di laman kita ya. Betul, betul. Oke. Gimana Pak Asep? Jadi di mana dalam artikel itu disebutkan bahwasanya karyawan saat ini itu adalah dibutuhkan para karyawan yang memiliki kompetensi agar untuk mencapai tujuan daripada bisnis sebuah perusahaan tersebut, Pak Ubed. Setuju. Nah, tentunya di mana Pak Ubed adalah seorang pakar di bidang kecerdasan hati dan ada kaitannya dengan perilaku pekerja tersebut. Yang saya tahu bahwasanya komponen kompetensi itu ada pengetahuan, ada keterampilan dan attitude atau perilaku yang berkaitan dengan knowledge dan attitude tersebut agar kompeten dalam fungsi dan jabatannya. Nah, boleh tidak Pak Ubed menjabarkan tentang kompetensi tersebut, Pak? Oh iya, pasti kita mulai nih, Pak Asep ya. Gini, ada ungkapan di dunia kerja ini sangat terkenal di dunia. Apa itu? Anda diterima kerja itu karena kualifikasi Anda. Kualifikasinya, misalkan. Tetapi Anda dipecat atau dipromosikan, biasanya karena kompetensi Anda. Betul. Merasakan itu atau mengamati itu? Betul. Itu, ya? Saya merasakan. Makanya kalau di koran, kan jarang itu. Ada lowongan pekerjaan yang kompetensi yang dibutuhkan, kan jarang itu. Tidak ya, tapi kualifikasi Kualifikasi itu terkait sertifikasi atau hal-hal yang zahir. Jadi sebelumnya, karena lulusan sekolah itu kualifikasi. Atau biasanya dipersyaratkan nilainya IPK-nya sekian. Gitu. Tapi soal kompetensi, lain lagi. Orang harus diuji. Betul. Harus ada assessment di situ. Harus ada assessment, dan yang assessment yang paling jujur adalah kinerja. Kinerjanya ya, performa. Kalau kualifikasi itu hasilnya kan tes tertulis biasanya. Bahasa Inggris dapat 9. Nggak taunya bikin surat aja iso. Ya kan? Itu kan? Jadi kualifikasi belum bisa menjadi perwakilan untuk menafsirkan kompetensi seseorang. Nah, sekarang kita bahas nih. Yang disebut kompetensi itu apa? Skill itu apa? Gitu. Tadi kualifikasi sudah kita bahas ya. Gambaran umumnya kualifikasi itu adalah karakteristik yang zahir, yang bisa dilihat, yang bisa diamati, dan biasanya dia standarnya itu penilaian tertulis. Nah, kampus lah, apalah gitu. Nah, sekarang apa itu kompetensi? Pertama, munculnya konsep kompetensi di dunia ini karena ada sebagian organisasi kerja, Pak Asep, yang tidak puas dengan kualifikasi. Kok anak ini nilainya di ijazah 9, tapi ketika diterjunkan di lapangan nggak bisa. Berarti ijazah ini nggak bisa dipakai untuk menafsirkan kualitas seseorang. Oke, tidak bisa menjadi tolok ukur. Tolak ukur, tadi itu ya, bahasa Inggris di ijazah nilainya 9, di kantor bikin surat aja. Atau bahkan dia sarjana bahasa Inggris misalnya, tapi nggak bisa. Untung sekarang ada kebaikan hati ChatGPT ini. Kalau enggak, hapus gitu kan. Nah, oke. Makanya apa ya? Para ahli berpikir untuk memprediksi kualitas seseorang itu apa alatnya gitu. Tes psikologi juga ada ya. Semua perangkat kita itu kan, birokrat kita itu kan dites itu. Gitu. Tetapi itu belum sepenuhnya menjadi prediktor lah istilahnya ya. Alat untuk memprediksi kualitas seseorang, maka muncullah konsep kompetensi. Kompetensi itu biasanya orang tidak mau membedakan antara keahlian dan kompetensi. Ketika ngomong keahlian menyebutnya kompetensi. Ketika ngomong kompetensi yang dimasukkan ternyata keahlian. Ya sah-sah saja. Karena itu bukan kitab suci kan. Tetapi perbedaan yang paling mendasar yang harus kita pahami adalah kompetensi itu kemampuan seseorang untuk menerapkan sekian skill, sekian keahlian dalam suatu peranan atau pekerjaan.
yang dapat dipakai untuk memprediksi suatu hasil. Betul, betul. Contohnya seorang supir misalnya kan, kalau cuma menjalankan kendaraan saya pun bisa. Itu yang saya lakukan. Saya tahu pengetahuannya gitu ya. Saya bisa. Digas itu pasti jalan gitu-gitu ya. Tapi itu bukan kompeten saya. Saya hanya menguasai sekian keahlian gitu. Sopir yang benar adalah dia bisa ganti ban, tahu irama jalan, tahu memahami undang-undang lalu lintas lah, itu yang sopir yang benar. Di samping juga cara bagaimana mengaktifkan rem, gas dan seterusnya itu. Bahkan kalau dia sopir umum tidak cukup itu, dia harus punya kemampuan bagaimana memperlakukan orang. Nah, ketika dia punya sekian skill itu digabungkan dalam suatu pekerjaan nyopir, maka jadilah itu. Dan hasilnya bisa dibedakan. Oh ini sopir ini kurang ajar, sopir bagus, sopir the best. Disitulah yang disebut kompetensi. Kompetensi. Ya, tidak sama. Skill dan kompetensi berbeda sebetulnya. Contoh lain guru. Guru. Kalau yang disebut guru kompeten itu ketika dia mampu menerapkan sekian skill yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam sebuah peranan guru tadi. Tidak cukup hanya memahami pelajaran, dia dituntut selain harus memahami pelajaran juga bisa memimpin muridnya. Tidak hanya cukup itu, juga harus baik sama kanan kirinya. Jangan sampai dia di kelas bagus sama muridnya, di luar berantem sama guru. Ya kan? Dan kalau Anda pegawai negeri harus bisa memahami dan punya kompeten untuk mengisi tuntutan-tuntutan yang dipersyaratkan oleh birokrasi Anda. Demikian juga karyawan. Makanya Anda dipecat, Anda diterima karena kualifikasi. Tapi Anda dipecat atau dipromosikan. Dipromosikan. Karena kompetensinya itu. Maka karena kompetensi itu menyangkut bagaimana seseorang menerapkan sekian keahlian dalam sebuah peranan. Kalau dia customer service, apa jadi di kantornya Pak Asep? Seorang customer service itu dia harus punya skill apa saja, Pak, biasanya? Tentunya di customer service itu dia harus punya communication skill, Pak. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa wajib, artinya Inggris. Karena penanganan yang komunikatif. Dia harus mampu punya communication skill, Pak. Jadi bisa berkomunikasi, bisa memberikan simpati dan empati ke customer. Yang kedua, IT dipersyaratkan, Pak? Tentunya kalau saat ini pasti ada keterkaitan, Pak. Mau tidak mau kita tidak bisa lari dari IT teknologi. Jadi seorang customer service pun harus bisa menyelenggarakan, misalkan familiar dengan komputer. Jadi aplikasi tertentu. Yang ada tertentu. Kemudian undang-undang aturan, aturan kantor maksudnya, aturan secara umum gitu ya. Nah, sekarang begini, Pak. Tadi Pak Doktor atau Pak Ubed berbicara secara umum tentang kompetensi. Yang saya tahu di situ ada komponennya, Pak. Ada pengetahuan, ada keterampilan, dan keterampilan kan dibagi dua, ada hard skill dan sama soft skill biasanya. Dan yang ketiga itu ada attitude. Bagaimana kita memulai itu, Pak Dokter, agar kita kompeten yang Pak Dokter tadi sebutkan di sebuah peranannya. Karena yang saya paham itu ada seseorang di saat dia menempati sebuah jabatan, maka di situ ada function and role atau fungsi yang wajib dia lakukan dan ada role atau peranannya. Gitu ya. Nah, bagaimana seseorang itu agar kompeten dalam satu fungsinya? Bagaimana kita menerapkan ketiga ini? Knowledge, skill, and attitude-nya itu supaya berkembang. Betul. Mulainya dari mana? Apakah dari knowledge dulu? Ini bagus nih untuk semua profesional, terutama profesional yang baru mulai growing ya. Jadi jangan sampai kita itu makin lama bekerja, tapi bukan growing. Bukan growing up, tapi growing down. Makin tua, makin renta. Tapi kalau growing up kan lumayan. Ada istilah getting old sama growing old gitu loh. Growing old sama growing up. Ada growing old, makin tua makin bertambah. Kalau tua kan tidak bisa kita hindari. Kita kan melawan Allah Tetapi growing up itu kan kematangan, kematangan skill, kematangan. Nah, bagaimana supaya orang itu berproses menjadi matang? Idealnya nih, Mas, kalau bicara ideal ya. Pertama, kalau kita di dalam organisasi, pengembangan diri kita itu pertama kali harus diawali dari inisiatif dari dalam. Inisiatif dari dalam, dari kita. Ya, kita memang ingin berkembang, menguasai skill tertentu karena kita harus mencapai tujuan tertentu. Itu. Ini yang paling ideal. Inisiatif dari diri sendiri ya. Nah, yang kedua dari luar.
kan ada obligasi, tuntutan, tuntutan dari organisasi kita atau perusahaan kita yang memaksa kita untuk meningkatkan kompetensi. Nah, kalau dua-duanya itu diterima, itu jempolan. Betul. Tapi seandainya ini kan perusahaan Indonesia sedikit sekali nih yang perhatian untuk peningkatan kompetensi kan. Sebagian besar company di kita itu masih berpikir gaji ke-13, gaji ke-12. Maksudnya survive lah ya. Belum belum thrive. Thrive itu berkembang makmur gitu, tetapi survive itu bertahan untuk hidup. Ini sebagian besar di company kita itu gitu. Sehingga jatahnya untuk pengembangan diri seringkali menjadi anak yatim. Orang-orang disuruh mengembangkan diri sendiri. Tapi menurut saya, salah satu manfaat terbesar buat saya ketika saya bekerja di perusahaan kecil itu satu, kita kreatif untuk mengembangkan diri. Ibaratnya hari ini perusahaan itu kita aku aja biasanya. Betul kan? Iya. Anda yang bekerja di perusahaan kecil, lihatlah nikmat yang nggak kelihatan ini. Nah, kalau Anda di perusahaan besar, itu kan tersedia semua. Tapi kan ada konsekuensinya. Semua perilaku diatur. Tapi kalau perusahaan kecil, kayak saya dulu, saya pernah perusahaan yang kantornya cuma 10 orang, bosnya juga jarang dalang, sering nelpon aja. Itu kita bebas, berkembang gitu. Dari situ lebih kreatif ya. Lebih kreatif. View-nya pun sebut helikopter view ya. Dan kita dituntut kalau dalam zaman dulu itu bahasa kasarnya itu, kalau lo nggak menghasilkan, ya kami bisa gaji. Jadi cerdas kita. Jadi harus dimulai dari inisiatif dirinya. Nah, gimana sih munculnya inisiatif? Satu, kalau kita membiarkan diri kita apa adanya, inisiatif kita mati. Makanya ada ulama besar, ini kita bahas tasawuf nih ya. Aslu kulli maksiatin wa ghuflatin ar-ridho anin nafas. Itu gurunya guru tasawuf itu, Al-Hikam itu ngomong begitu. Ibu dari semua keteledoran dan kemaksiatan dan kemunduran itu adalah ketika kita menerima diri kita apa adanya. Iya, nggak mau berubah. Itu dia nggak ada kebangkitan. Itu makanya yang profesional, para profesional yang masih muda-muda nih, yang bawah kita nih Mas ya, Anda harus haus dengan perubahan-perubahan supaya dari situ Anda belajar. Jadi gini Pak Dokter, maksud saya kira-kira apa kaitannya antara inisiatif diri dengan komponen yang ada di kompetensi itu dengan knowledge itu, pengetahuan. Jadi apakah kita harus meng-upskill diri kita, meng-empower diri kita, jadi dimulai dari pengetahuannya dulu, apa yang harus kita ketahui gitu Pak Dokter. Yes. Yang pertama, jadi jangan sampai lupa internal, eksternal ya. Mengembangkan pengetahuan itu bagus, mengembangkan skill bagus. Tetapi yang the best adalah ketika kita tahu pengetahuan apa yang berguna buat saya dan pengetahuan apa yang itu berguna oleh organisasi saya. Betul. Karena itu untuk semua profesional, Anda tidak cukup hanya baca buku, Anda tidak cukup hanya mengembangkan skill. Yang Anda butuhkan ini adalah Anda punya peta, namanya learning map. Learning map ya. Peta pembelajaran, peta belajar, atau biasa disebut di corporate university itu istilah learning focus. Learning focus. Ya. Anda harus tahu learning focus Anda. Misalnya saya seorang customer service. Nah, wilayah yang harus saya pelajari ilmunya, pengetahuannya itu apa? Skillnya apa? Skill teknis IT atau apa? Yang kedua, sikap apa yang dibutuhkan dan lalu diterapkan. Itu harus memahami itu. Supaya apa? Supaya growing kita itu selaras dengan perusahaan. Bahkan kalau kita lebih cerdas lagi, satu hal, kira-kira ini kompetensi apa yang dibutuhkan oleh organisasi saya ke depan. Sudah kita siapkan. Ketika nanti perusahaan itu butuh, kita udah siap kompetensinya. Ya, betul Pak Dokter. Sebagai berdasarkan pengalaman saya. Yuk, Pak, cerita pengalaman gimana? Misalkan saya mengerjakan satu buah pekerjaan atau proyek. Saya ingat terus dulu sempat kita berdiskusi tentang kompetensi. Pasti saya akan mulai dari knowledge. Jadi saya akan tahu dulu apa sih ini proyek. Misalkan saya dikasih sebuah proyek A. Saya pelajari dulu ini A apa. Sekarang lebih mudah dibanding zaman dulu kita. Maksudnya saya bisa akses dari internet. Apalagi setelah saya tahu ada artificial intelligence Nah, itu lebih memudahkan gitu. Saya cari dulu apa sih dasarnya. Saya pahami dulu dari paling dasar. Jadi apa yang harus saya tahu. Setelah saya sedikit tahu baru saya eksekusi. Jadi masuk ke keterampilan, itu ke skillnya. Baru saya eksekusi segala macam.
Tapi di sisi itu pun saya butuh komitmen dalam diri saya itu. Oh ya pasti. Agar mau melakukannya. Jadi mau menggali kapanpun di saat saya punya, saya belum tahu yang ini, baru saya gali lagi. Jadi intinya tuh selalu saya untuk dahulukan tuh knowledge-nya. Apa yang harus saya ketahui, kemudian bagaimana melakukannya. Dan saya punya sikap bahwa saya harus bertanggung jawab from the A to the Z terhadap pekerjaan itu. Sampai pekerjaan itu selesai gitu. Dan saya yakini itu. Jadi ilmu itu benar. Kalau di bahasanya Imam Ghazali itu al-ilmu imamul amal. Al-ilmu imamul amal. Jadi segala sesuatu yang harus kita lakukan, yang ingin kita lakukan, itu pelajari dulu dari sisi knowledge-nya. Apa itu ya? Apa? Betul. Maka perintahnya kan ikro. Ikro itu bukan membaca sebetulnya, mengcollecting. Mengcollecting informasi, mengcollecting data, mengcollecting peta. Gitu. Misalnya saya kan termasuk orang baru nih di Dewan, di kantor Dewan. Yang perlu saya pelajari pertama kali peta tugasnya, ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan di situ Misalnya undang-undang atau apa sih ruang lingkup skill yang perlu saya miliki, terus perkembangan informasi. Kan tidak semua informasi kita butuhkan, gitu. Sehingga informasi yang penting untuk kita itu apa? Jadi yang penting Anda mengetahui segalanya, tapi kalau nggak tahu kebutuhan Anda, pengetahuan sama dengan tidak tahu apa-apa. Nah, bahayanya kita di era informasi ini, banyak orang yang dicekoki oleh segala macam informasi. Dari mulai pasta gigi, sampai ban. Tanpa dikurasi dikurasi. Ini keterampilan dikurasi ini ya. Apalagi ChatGPT ini menyediakan sekian informasi. Kurasi, skill mengkurasi inilah yang paling dibutuhkan hari ini. Jadi bagaimana informasi Anda dapat dari sana, dari sini, dipoles menjadi sebuah tampilan atau pajangan baru sehingga harganya mahal. Kan mengkurasi lukisan begitu kan? Lukisan yang kotor di mana-mana harus dipajang. Gitu. Kalau nggak ada kemampuan kurasi, kita hanya jiplak dari ChatGPT. Ada nggak? Masih ada nggak orang yang bahasa Inggrisnya menurut Pak Asep bagus, ternyata itu ChatGPT yang betul. Karena sekali pada prakteknya, ya sekarang sudah hal biasa gitu ya. Dan kita pun bisa membaca, ini pasti dari AI gitu. Tapi kalau orang pandai mengkurasi kan dibenarkan gitu. Itu. Saya kemarin mencoba. Dulu saya belajar mengharokati huruf bahasa Arab. Sesuai dengan kaidah grammar bahasa Arab itu butuh waktu lama, ya. Mungkin orang-orang dulu zaman dulu itu butuh waktu 6 tahun sampai 10 tahun di pesantren. Ya. Kemarin sore saya coba. Saya perintah ChatGPT itu. Pertama saya perintah pakai bahasa Indonesia, yang kedua saya perintah pakai bahasa Arab. Hasilnya berapa? Dari 20 halaman hanya salah 2 kata. Oh ya? Ya. Mengharokati huruf Arab. Jadi selesai. Apakah ini ilmu-ilmu di pesantren harus dibubarkan? Ya enggak juga. Lulusan pesantren yang masih rumit dengan harokat bahasa Arab harus lebih produktif lagi. Jangan berbicara harokat atau belajar ilmu nahwu ini terus merasa hebat. Enggak. Sekarang teknologi lebih pintar dari kita. Bayangin, saya memasukkan 20 halaman. Salah cuma 2. 2 kata ya. Mestinya fathah di situ diharokati kasroh. Mungkin saya salah nulis. Tapi sempurna, ChatGPT sempurna. Itu baru aplikasi AI itu ya. Itu yang gratis, gimana yang bayar? Tapi gitu, saya kembali lagi ke kompetensi tadi Pak Ubed ya. Karena maksudnya saya dalam pengalaman itu saya pasti mulai dari knowledge. Karena sebagai Muslim saya pun meyakini ada ayat dalam Al-Quran itu yang wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Terus ada inna sam'a wal basara itu knowledge itu penting. Betul. Jadi saya tidak akan melakukan apapun tanpa saya harus tahu dulu apa itu. Jadi setelah itu baru saya masuk ke keterampilannya itu. Jadi apa sih yang saya butuhkan untuk mensupport agar saya bisa melakukan pekerjaan itu? Misalkan saya harus tahu bagaimana membuka laptop. Bagaimana familiar dengan aplikasi yang ada yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Jadi skillnya pun saya cari tahu itu. Gitu. Baru yang terakhir apa tadi? Sikapnya itu, maksudnya saya termotivate mau melakukan gitu kan. Terus bagaimana memasarkan dalam tanda kutip ya penguasaan kita kan itu sikap. Betul. Misalnya kita menguasai suatu keterampilan, kan keterampilan nggak menghasilkan apa-apa, kecuali ketika dia dicampur dengan keterampilan orang lain dan dibeli orang lain. Betul.
Nah, biasanya soal urusan beli-membeli, interaksi itu kan sikap. Ya. Itu kan. Pinter kalau sikapnya nggak bagus kan orang ya, tidak bisa terima sikap. Ya benar ya. Jadi yang pertama tadi komponennya knowledge, yang kedua skill ya. yang terakhir adalah sikap. Nah, kalau bahasanya Imam Ghazali itu, kalau Anda penikmat kitab Ihya Ulumuddin, itu ada urutan standar. Standar itu. Ilmun, amalun, wahalun. Ilmun, amalun, wahalun. Jadi ilmu dulu, baru kemudian prakteknya, baru kemudian conditioning kesadaran, itu. Nah, itu selalu itu. Sebab saya pernah mendengar ada semacam riset itu bahwasanya pengetahuan itu pasti akan merubah perilaku seseorang. Yes, terutama pilihan. Pilihan itu. Pilihan. Gini Pak Asyaf, karena pengetahuan lah orang punya pilihan. Ya. Anak petani, kalau dia punya pengetahuan, kan tidak harus jadi petani. Ya. Gitu. Dia boleh menjadi bankir, dia boleh menjadi kerja di kota. Nah, power yang terhebat dari pengetahuan itu adalah ketersediaan pilihan hidup. Ya. Misalnya Pak Asep, kan lulusan Mesir nih, karena punya pengetahuan di airline, punya pengetahuan ini kan bisa menjadi apa saja. Ya, Ustadz bisa, airline bisa, profesional bisa. Diminta doa ya bisa. Tapi misalnya pengetahuannya terbatas, kan hanya menjadi sesuai dengan pengetahuannya. Jadi semakin banyak, sama dengan orang punya tabungan, ya. Cuman kita berdua ini punya tabungan, semakin banyak tabungan yang Anda miliki, Anda punya banyak pilihan hidup. Anda bisa liburan, Anda bisa masuk kantor, Anda bisa resign kapan saja. Cuman kalau nggak punya tabungan, sok punya banyak pilihan, benar nggak? Betul. Ya, begitu Anda resign, ada sengsara beneran. Tapi kalau punya pilihan kan nggak ada masalah. Betul. Gitu. Bisa di Bali hari ini, bisa di Jogja, bisa di jalan-jalan, bisa kerja, macam-macam. Nah, Pak Ubed, yang saya ingin dapatkan pendapat dari Pak Ubed ini. Ya. Bagaimana kita bisa dapat knowledge itu kan kalau zaman dulu. Oh iya, ini penting. Ya, maksudnya kita sistem yang ada itu adalah bahwasanya kita harus masuk kelas. Ya. Tapi sekarang saya bisa akses semua itu kan lewat internet. Lewat saya diskusi dengan orang yang lebih expert misalkan dari kita gitu. Itu bagaimana Pak? Nah sekarang ini minimal orang punya 4 sumber pengetahuan dan itu kalau digali keren. Nggak seperti zaman dulu. Ada 4. Pertama pengetahuan dari diri kita yang sudah kita bahas tadi. Pengetahuan dari dalam. Bisa disebut dengan intuisi atau bahasa agamanya ilham. Intuisi itu pengetahuan yang tersedia di dalam diri kita. Biasanya intuisi itu muncul kalau orang sudah banyak pengalaman dan pengetahuan. Makanya di perusahaan itu ada istilah tacit knowledge. Tacit knowledge. Oh ya, betul tacit knowledge. Ilmu yang munculnya dari dalam. Sopir truk yang udah bertahun-tahun, dia tahu remnya mau blong atau enggak. Karena ada. Nah, tacit knowledge itu kan hanya dimiliki oleh orang itu. Orang pelaksana. Saya dan Pak Bapak pun pasti berbeda. Beda. Karena ada di kepala. Karena itu kan pengalaman yang berbicara. Gitu. Tacit knowledge itu kan ilmu yang tidak bisa dilihat oleh orang, tidak bisa. Betul. Makanya perlu diajarkan. Nah, tapi itu terbatas karena didapat dari pengalaman. Tidak seperti eksplisit yang dilihat fisik gitu loh. Kalau eksplisit itu kan ada di buku, ada di ini. Nah, tacit knowledge itu ilmu yang di dalam atau itu yang pertama kita. Itu ilmu kita dapatkan dari dalam. Yang kedua dari kelas. Dari ruang kelas. Ikut pelatihan, ikut sekolah, kuliah gitu. Kalau di teori-teori training itu kan formal knowledge itu cuma 10%. 10%. Ya. Yang kedua dari teman bukan, yang kedua tadi sekolah itu, Pak. Di sekolah. Ketiganya dari para ahli praktisi atau teman kita. Senior atau social learning ya. Mau dari senior, dari teman, dari musuh, atau dari circle yang musuh. Musuh malah lebih bagus. Lebih bagus ya. Makanya Allah itu menciptakan orang itu kadang-kadang bersahabat dan musuhan. Karena semua ada gunanya, gitu. Ya. Banyak orang yang kalau istilah Renat Kasali itu kalau tidak salah, namanya mau tidak mau kita harus menghadapi namanya friends enemies. Karena orang itu hebat ketika dia ada musuh. Makanya kita kan disuruh bermusuhan dengan setan. Bukan menolak setan. Betul. Apalagi takut setan. Saya kadang-kadang aneh itu. Kok orang takut setan? Ngapain? Harusnya head to head. Bermusuhan supaya apa? Supaya kehebatan kita itu keluar. Gitu. Makanya ada kan ceramah-ceramah agama itu
takutlah kepada setan. Kita ini disuruh ngelawan kok malah takut, gitu. Justru kita harus head to head. Harus head to head. Aduh, ada itu musuh. Sama dengan begini, Pak. Saya barusan ngikutin YouTube-nya Helmiah ya. Beliau menyampaikan itu begini. Jadi kita itu harus belajar dari kegagalan orang, bukan hanya dari keberhasilan orang-orang yang berhasil. Jadi memang harus head to head dengan kegagalan itu. Jadi banyak pelajaran yang didapat. Itu yang tadi Pak Dokter sampaikan, harus head to head dengan musuh kita. Tapi itu kita olah secara positif. Karena seringkali kehebatan kita itu keluar ketika kita ada musuh. Gitu. Dan yang sudah disediakan oleh Allah kan setan. Supaya apa? Karakter kita muncul. Coba kalau setan nggak ada. Karakter kita lembek semua. Gitu. Tidak teruji ya. Tidak teruji. Jadi yang kedua. Itu yang ketiga itu dari sesama. Social learning biasanya disebut. Atau benchmarking kalau organisasi. Nah yang terakhir, yang ini mendapatkan primadona. Ini primadona hari ini adalah online atau melalui internet. Jadi sumber pengetahuan yang luar biasa yang nggak terbatasi oleh ruang dan waktu hari ini adalah internet. Dia guru yang terbaik. Dengan modal gratis, Anda bisa menemukan guru terbaik di bidang Anda di semua bahasa. Misalnya, saya pun sekarang pandai masak, Pak. Belajarnya dari gratis. Saya bisa belajar dari YouTube misalnya. Untung tidak cepat ya, tapi kalau saya punya kecerdasan yang cepat untuk masak, saya bisa belajar dari bangsa Afrika, Mesir, apa itu yang daging kan Pak Asep lama di situ. Daging masaknya di dalam tanah. Kan dulu nggak bayangin saya gimana cara masak daging kan. Sekarang ternyata itu bisa dicoba. Bisa dicoba ya. Gitu. Jadi 4 tadi dia untuk knowledge itu 4. 1 test sheet. Yang kedua kelas. Kelas. Yang ketiga adalah dari manusia. Kalau manusia ya, social learning. Yang keempat itu internet. Dari internet. Online hari ini internet. Anda belajar. Ada ungkapan yang cukup menghina oleh pakar internet di Amerika, tapi itu menurut saya benar. Kalau Anda mati tua renta dan mati miskin, yang salah bukan dunia ini. Yang salah itu Anda. Itu kurang ajar itu menurut saya. Tapi sayang, saya pengen nanya ini, pun orangnya jauh ya. Kan internet ini masalahnya kan cuma satu. Yang kaya yang bisa meraup duit itu kan sedikit orang. Sebagian besar penduduk di muka bumi ini jumlah kemiskinannya malah naik sebetulnya. Kenapa? Duitnya dipakai beli pulsa. Benar nggak? Betul. Zaman dulu itu orang tidak perlu menyisahkan duit untuk internet, untuk foto, untuk handphone dan seterusnya, gitu. Nah, tapi tantangannya memang ini belum selesai, Pak Asep ya. Internet mestinya menjadi sumber kemakmuran, tetapi sayangnya di dunia ini, di Amerika saja belum nyampe 20% orang yang benar-benar mendapatkan, bisa memanfaatkan secara ekonomi ya. Tapi kalau secara knowledge ya bisa disebut 80% lah. Kita semua merasakan itu ya. Tapi bahkan sampai saya pernah lihat itu ya, ada satu negara itu yang sekarang tuh back to the basic, Pak. Jadi kenapa? Jadi pendidikan kelasnya itu membuat anak didik itu jadi malas. Akhirnya back to the basic, kembali ke menulis ulang, jadi membaca buku gitu. Bisa jadi. Dan suatu saat itu adalah alat bantu. Gitu. Suatu saat kita kembali ke situ, gitu. Kalau internet ini nggak bisa memberikan manfaat ekonomi apa-apa, malah bikin orang miskin. Ternyata yang kaya cuma itu doang. Misalnya di Amerika, ternyata yang kaya cuma siapa itu? Bill Gates. Nah, sisanya kalau itu miskin. Nah, gini kan Pak, tadi sudah masuk ke knowledge tadi ya, untuk kompetensi tadi ya. Nah, masuk ke skill-nya itu Pak Dokter. Kan di situ ada hard skill sama ada soft skill ya. Jadi untuk agar seseorang itu kompeten, pasti dimulai dari knowledge dan dia dapatkan dari 4 aspek itu ya. Nah, di skill ini kan dibagi 2, Pak Dokter. Ada hard skill dan ada soft skill. Dan saya pun sampaikan tadi ke Pak Dokter di awal bahwa saya ada sebuah riset bahwa dengan pengetahuan itu dia akan merubah perilaku seseorang atau merubah seseorang itu akan bisa atau tidak melakukan sesuatu. Nah, hard skill dibutuhkan dalam bidang tertentu. Misalkan saya mengerjakan pekerjaan A, saya harus bisa mengoperasikan komputer. Kalau saya tidak bisa mengoperasikan komputer, ya artinya saya tidak memiliki skill tersebut. Ada di soft skill itu Pak Dokter yang saya kalau tidak salah itu ada istilah 4C.
Ya. Atau C pertama itu adalah creativity, C kedua itu adalah critical thinking, yang ketiga itu communication, yang keempat itu collaboration. Karena eranya apalagi sekarang harus collaboration, jadi tidak bisa kita berkompetisi misalkan, mau tidak mau berkolaborasi. Gitu. Nah itu bagaimana Pak Dokter bisa menjabarkannya itu? Gini, sebetulnya kompetensi yang dibutuhkan di pekerjaan, di kerjaan profesional itu tidak saja 4C, tapi ikonnya hari ini itulah critical thinking itu kan kemampuan seseorang untuk problem solving. Kan masalah itu ruwet. Nah, bagaimana diurai menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa dipahami dan bisa dieksekusi. Betul. Itu kan critical thinking. Jadi orang itu berpikir kritis. Tahu apa step-stepnya. Nah, kita ini lemah semua sekolah profesional kita lemah. Karena di sekolah tidak diajarkan. Anak dirinya sedikit yang lempar batu, bukan berdialog. Nah, critical thinking lemah. Yang kedua kreatif. Kreatif lemah semua. Dari mulai unsur pemerintah, semuanya lemah kita. Kenapa? Ada begini Pak Dokter ya, saya mencari itu ingin membahasakan creativity dalam sebuah pekerjaan gitu. Bagaimana menerjemahkan kreativitas di dalam pekerjaan itu. Saya mencoba menggali dari keyakinan saya. Ada khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi intinya itu bagaimana kita itu bermanfaat untuk orang, tidak hanya untuk diri kita dalam sebuah pekerjaan. Karena untuk apa kita melakukan sesuatu kalau tidak memberikan dampak positif pada sekeliling kita? Apakah itu ada kaitannya dengan kreativitas? Karena kan harus dari diri kita, mau tidak melakukannya. Jadi menjadi anfa' linnas itu membutuhkan konsep level berpikir kreatif dan inovatif. Betul. Inovatif itu kan bagaimana how we change idea into service atau into cash. Betul. Karena itu inovasi kan. Bagaimana ide-ide kreatif itu bisa diolah menjadi cash, duit, atau menjadi kontribusi layanan. Kan anfa'uhum linnas bahasa Rasulullah. Gitu. Nah, kita semua sebagai bangsa ini agak lemah dari sisi itu. Buktinya simpel saja. Kita dikasih nikmat sumber daya alam, tapi kan kita belum siap menjadi negara maju. Untuk mensyukurinya gitu mengelola dengan baik. Kita nggak siap untuk mengelolanya. Betul. Itu. Nah, beruntunglah ini kampanye politik, sedikit-sedikit. Ada konsep hilirisasi. Hilirisasi itu tujuannya adalah bagaimana bangsa Indonesia itu berinovasi dari sekian bahan mentah yang kita miliki. Itu. Nah, itu yang kedua kolaborasi. Itu sangat penting. Bagaimana kita kerjasama? Misalnya banyak perusahaan sekarang ini hidup dari kolaborasi. Betul. Misalnya apa ini? Gojek atau perusahaan-perusahaan betul. Motor kagak punya. Dulu ya. Motor kagak punya, restoran kagak punya, supir kagak punya. Apalagi itu? Betul. Itulah kolaborasi proses kolaborasi. Ya, dia mampu menciptakan sistem yang membuat berbagai elemen itu berkolaborasi. Sama kita nyambel kan. Kalau cuma cabai atau bawang pasti rasanya nggak enak. Tapi ada ide dan tangan kita mengkolaborasikan antara cabai, garam, gula sehingga menjadi sambal yang itu. Sama yang dilakukan oleh Gojek lah, Amazon, apalagi itu Grab, itu. Betul. Satu motor aja nggak punya dia. Tapi menguasai transportasi. Betul. Bisa begitu. Posisinya itu cuman saya ingin menjawab pertanyaan Pak Asep. Kalau hard skill itu kan bisa di-training dalam ukuran jam. Betul. Langsung di-drilling. Betul. Kamu nggak bisa komputer, ini latihannya, langkahnya. Nah, tapi kalau soft skill itu sebagian besar itu harus melalui self learning. Dari dirinya ya. Mau diajarin para nabi pun kalau kita nggak membuka pikiran dan hati itu gagal. Betul. Karena Pak Dokter ya, baru saya pernah membaca di detik.com itu artikel itu. Bapak Penas itu menyoroti tentang banyak sekali Gen Z yang di layoff oleh perusahaan-perusahaan itu karena kelemahannya satu, soft skill itu. Hard skill mereka udah dapat, bahkan lebih pintar dari kita di bidang IT. Saya tuh nanya ke adik-adik, ke junior saya. Jangan nanya ke junior, ke anak saya lah. Bagaimana aplikasinya? Mereka seolah-olah dibekali oleh talenta dasar oleh Allah, cepat mengoperasikan teknologi gini-gini. Orang tuanya nggak bisa aja dia langsung bisa. Tetapi untuk soft skill itu
bahasa Al-Qur'an itu latar kabunna tobakon antobak itu maksudnya Anda tidak bisa mencapai langsung, tetapi harus bertahap. Harus bertahap. Melalui pengalaman. Gitu. Kayak komunikasi. Masuk kan berubah. Komunikasi umur 30 dengan 40 kan beda. Betul. Nah, jadi melalui pengalaman. Tetapi training di perusahaan, membaca buku tentang soft skill itu penting sebagai supporting. Jadi harus dari self learning-nya itu ya. Jadi ada istilah enabler sama creator. Enabler sama creator ya. Enabler itu training, dia memfasilitasi kita. Knowledge tadi kita bahas memfasilitasi kita. Tapi creator-nya adalah kita dan pengalaman kita. Mau di-training oleh para nabi tentang komunikasi pun kalau hati kita nggak mau. Betul. Jadi maksud gini, banyak upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan agar karyawan itu adalah kompeten. Pasti berbasisnya kepada yang selalu eksplisit yang terlihat Misalkan seseorang agar kompeten karena ada bahasa istilah kompetensi based on the training. Maka dimasukin aja ke kelas. Dalam pikiran saya, seseorang itu akan salah satu dari komponen kompetensi itu akan masuk. Dari sisi vokasinya, maksudnya hard skill-nya tapi yang dibutuhkan di lain itu tidak cukup itu kalau hanya sekedar hard skill, tapi ada soft skill itu. Soft skill. Nah, mentok-mentok soft skill itu kalau untuk orang-orang yang tidak mau mengembangkan diri kan dikondisikan. Betul. Makanya ada ungkapan gini, kan sering muncul itu. Kok kita kalau di Singapura rokok berdisiplin, benar ya? Itu kan disiplin kan soft skill. Kan? Ada asbak baru saya ngerokok di Singapura. Atau jalan apalah, pinggir jalan apalah ada tempatnya gitu kan. Nah, kenapa di Indonesia nggak bisa? Ya karena dikondisioningkan oleh rule. Aturan ya. Aturan, kayak sholat. Kan semua orang sholat orang Islam. Kan? Kenapa? Karena dikondisikan oleh rule. Aturan itu. Tapi itu kan nggak menentukan kualitas. Dia hanya memenuhi istilahnya bari aminazim apa sih? Kalau istilah kompetensi dasar aja apa sih standar yang paling bawah. Tapi untuk mencapai untuk minimum lah ya. Minimum. Kayak di perusahaan kayak di kita misalnya ngisi bensin, itu kan harus senyum. Itu kan standar minimum. Soal hatinya sedih atau kita nggak tahu kan. Tetapi yang benar adalah kita melakukan drilling. Self drilling. Jadi komunikasi biasanya nyontoh ke orang yang lebih bagus gitu. Makanya pembelajaran sosial itu kan porsinya sangat besar. Besar ya. Berapa itu? Nah, 30% kalau nggak salah. Dia lebih banyak daripada baca buku. Dia ngeliat atasannya, cara komunikasinya bagus. Oh, saya pengen niru gitu tuh. Ngambil yang baiknya lah. Ngambil yang baik gitu. Bahkan bahwa atasan itu punya kesalahan, oke. Sama kayak kita atasan ya. Kesalahan supaya dipelajari oleh bawahannya ya. Dimulai dari tadi knowledge, skill, dan yang terakhir itu attitude, sikap dalam pekerjaan itu. Sikap dalam pekerjaan. Sikap itu mungkin lebih ke sikap hati, sikap pikiran, komitmen melakukan. Gitu. So kalau bahasa saya itu dengan rekan-rekan tuh, sometimes kita memang sudah punya knowledge, tahu apa yang harus kita lakukan, kemudian bisa bagaimana melakukannya. Tapi kalau tidak ada keinginan untuk melakukan, tetap tidak kompeten. Gitu. Nah, motivasi ya. Motivasinya itu. Kalau di sikap ini kan penjabarannya luas, tetapi ada istilah yang bisa dipedomani. Ada growing mindset dengan fixing mindset. Growing mindset dan fixing. Orang yang punya growing mindset, dia pengen maju. Walaupun ada hambatan. Tapi kalau fixing mindset, orang yang menganut paham bahwa kemampuannya udah sampai sini. Resisten akhirnya. Resisten. Atau merasa cukup gitu ya? Merasa sudah cukup, merasa tidak mampu, bahkan kadang-kadang merasa tidak mau untuk berubah. Gitu. Nah, kalau di agama ini disebut orang yang putus asa terhadap rahmat Allah. Makanya disebut zalim kepada diri sendiri. Kenapa? Karena dunia atau kantor kita itu sebetulnya setelah menyediakan sekian peluang yang nggak terhitung. Ini yang saya paling suka dari Pak Dokter itu. Bagaimana bisa menerjemahkan bahasa Quran itu ke kehidupan. Itu yang saya butuhkan. Artinya gini loh. Sebenarnya kita nggak butuh tafsir yang aneh gitu. Jadi saya itu ingin ada konektivitas antara apa yang saya lakukan di praktek itu dengan apa yang saya yakini di Al-Quran. Itu. Jadi Al-Qanit itu orang yang putus asa terhadap rahmat Allah itu kalau di dunia nyatanya ya orang yang nggak mau berubah. Nggak mau berubah ya. Atau orang yang berpikir tertutup. Bahasa profesionalnya fixing mindset. Fixing mindset itu. Orang yang telah membatasi dirinya sendiri.
Nah, rahmat Allah itu kan berceceran ada di sakit hati kita, ada di kebahagiaan kita, ada di ngamuk kita, ada di hal-hal yang menyebalkan. Itu semua ada rahmat Allah, ada hal yang bisa kita ambil untuk memperkuat diri, bermanfaat. Itu kaitannya dengan attitude dalam kompetensi. Nah, kalau orang yang mindset, kan semua orang-orang hebat yang kita bisa contoh itu kan pasti mindsetnya open. Open ya. Bahasa Al-Qur'annya ihdinas siratal mustaqim, open ya. Ya, tapi kalau orang tertutup itu maghdub. Maghdub ya. Gulfun. Dolin. Kalau orang nggak terbuka terhadap pencerahan, itu kan cuma dua kemungkinannya. Bisa jadi maghdub atau bisa jadi dolin. Maghdub itu deadlock. Deadlock ya. Tidak berkembang. Kemudian dolin itu kan melakukan tapi tanpa ilmu tadi. Ya, ya. Gitu. Itu kan surat Fatihah yang kita baca sehari-hari. Cuman kalau dibawa ke tafsir yang tekstual, ini nggak nyambung semua urusannya. Betul. Karena gini, semakin saya bertambah usia itu sekarang tuh selalu selalu saya memahami sesuatu dengan memulai dengan why. Kenapa? Misalkan kenapa saya harus makan dengan tangan kanan? Ternyata saya cari, gali, mendengar, sebelumnya mendengar, terus akhirnya saya gali. Sekarang mudah lah di internet segala macam. Sekarang banyak. Secara kesehatan tuh ternyata di sini ada bakteri baik dan enzim. Itu ilmiah ya? Ya, gitu loh. Islam nyuruh dari dulu. Sudah dari dulu, maksudnya. Karena saya yakin apapun yang ada dalam kitab suci kita, gitu loh, itu kan pasti ada alasannya dan ada tujuannya. Pasti itu. Dan ada rahasianya. Iya, dan harus ada konektivitas dengan kehidupan kita sehari-hari. Harus. Ya, memang kelemahan kita hari ini sampai hari ini ya. Agama itu masih dipahami di ibadah-ibadah ritual itu marginal, betul. Sehingga mahjuro istilahnya itu. Dimarjilankan oleh kita karena agamawan termasuk pemeluk agama Islam ini semuanya gagal mentransformasi ajaran yang hebat itu ke dalam praktek sehari-hari ya. Kalau analisis saya sih karena kita tidak menguasai ilmu kauniyah. Ilmu kauniyah ya. Ya, misalnya gini. Saya pernah di suatu forum di Jawa Tengah, PT Jarum itu mengundang sekian kiai PT Jarum ya. Jarum Foundation memfasilitasi saya untuk dialog dengan mungkin ada kali ratusan kiai di Jawa Tengah, kiai NU. Bagaimana program Jarum itu bisa bersatu dengan program pesantren? Pertanyaannya sederhana, Pak, kami ini menguasai an-nadzafatu minal iman. Oh iya, saya bilang, itu hadis Nabi ya. Kita tulis di tembok-tembok. Tapi buru-buru toilet gitu. Sampah depan aja nggak ada kan? Itu pertanyaan. Sehari-hari saya bilang, Pak Kiai, kalau Pak Kiai nanti ke Jakarta, waktu itu saya masih di Nestle. Nanti saya ajak. Toilet Nestle itu lebih bersih daripada masjid kita. Ya, simpel. Betul. Kenapa? Bukan nggak paham dalil saya bilang. Urusannya bukan dalil. Ini antara ilmu syariah harus nyambung sama ilmu kauniyah. Ilmu syariah harus nyambung dengan kauniyah. Tidak mungkin orang bisa hidup tanpa dua itu. Gitu. Kalau orang masih berteriak-teriak dengan dalil, orang belum juga bisa. Ya, betul. Itu maksud saya. Jadi dalil satu huruf itu harus diterjemahkan di muka bumi dengan ilmu kauniyah. Luar biasa. Misalnya an-nadzafatu minal iman. Betul. Ya anak kecil pun tahu itu kan. Bagaimana supaya bekerja di toilet? Kan harus ada ilmu kauniyah. Siapa yang membersihkan? Apa yang digunakan membersihkan, apa standarnya, kapan saja, gitu ya. Berapa gajinya, kalau masjid, ya kan? Ada SOP-nya di situ ya. Nah, kalau nggak ada itu, jangankan an-nadzafatu minal iman, kita taruh Al-Quran di situ juga nggak bisa ngubah. Betul. Kan kita pernah itu ya, di pesantren. Kita mau membuat. Gitu, ya. Jadi kita mensosialisasikan tidak mungkin satu huruf pun ayat di syariah di agama-agama itu, mau Islam mau apapun, Buddha, Hindu, bisa hidup di muka bumi kalau tidak didukung dengan sains. Ilmu syariah itu kan sains dan teknologi sebetulnya kan, istilah kita ini kan. Oke, Ustaz. Luar biasa, Ustaz. Jadi kita kok Ustaz ya, Pak Ubed. Jadi kadang-kadang Ustaz juga saya ini membahas tentang kompetensi tadi ya, jadi pengetahuan, keterampilan, bagaimana mendapatkan pengetahuan tersebut, bagaimana kita self learning untuk soft skill dan hard skill ya sudah pasti tentang vokasi ya. Kemudian ada attitude di situ, adalah sikap dalam pekerjaan itu. Luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Syed dan terima kasih ke semua viewer ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channelnya Kecerdasan Hati ini agar terus program ini bisa memberikan manfaat
kepada semuanya. Terima kasih.